Esoknya Pika datang untuk melabrak Siptis ke fakultasnya. Siptis kaget, Pika datang ke fakultasnya. Dia beralasan banyak cowok yang akan melihat Pika dan ia seolah takut akan sesuatu. Dan ketakutannya pun tiba-tiba datang di antara mereka yaitu Pita. Pita mengatakan Siptis lebih memilih dia karena Pika itu susah diatur hanya anak kecil yang lugu. Sementara Siptis itu lebih menyukai yang eksotis. Dia terus ngata-ngatai Pika hingga Pika kesal dan menamparnya. Mereka hampir saja bergulat, kalau saja Siptis tidak menengahi dan menyuruh Pita pergi. Dia lalu menarik Pika menjauh agar tidak menjadi pusat perhatian. Siptis terus menjelaskan untuk jangan cemburu pada Pita, karena mereka hanya teman. Tidak tahu lagi, Pika langsung melabraknya dan berkata bahwa dia tahu apa yang Siptis lakukan di belakangnya. Dia selalu berpesta setiap malam dan berbohong padanya. Siptis akhirnya membenarkannya dan dia masih ingin berkilah. Tapi Pika langsung menamparnya. Dia menyuruh Siptis untuk berhenti berbohong lagi, dan Siptis mencoba menahan emosinya, lalu berkata jangan bodoh, tidak terjadi apa-apa di antara kita. Aku pikir aku telah menjelaskannya, kita hanya berkencan dan ini tidak serius kita hanya berkencan, dan ini tidak serius, iya aku hanya sangat menyukaimu tapi kita belum menikah. Jadi aku bisa bicara dengan siapapun yang kuinginkan. Pika mulai menangis dia bertanya bagaimana kalau aku mulai berbicara dengan orang lain, apa itu enggak apa-apa dan saat itu juga dia menelpon Ki dan mengajaknya makan. Siptis melarang keras Piku pergi dengan Ki, lalu apa bedanya dengan Siptis? Siptis menyangkal itu tidak relevan, karena dia itu pria sedangkan Pika itu wanita. Pika berontak dan minta untuk berhenti memanfaatkannya. Siptis baru saja bilang hubungan mereka enggak serius, jadi jangan larang-larang dia untuk melakukan apapun yang dia mau. Pika pun pergi dan menemui Ki, dia meminta maaf karena menelpon Ki. Tiba-tiba melihat raut wajah Pika yang tidak baik Ki tahu Pika pasti ada masalah, dia pun mencoba menenangkannya dengan memeluk. Malamnya Siptis mondar-mandir di depan rumah Pika, begitu dia pulang Siptis langsung menginterogasinya dari mana saja, dia dengan Ki, dan apa yang dilakukannya. Tapi Pix berontak lagi, karena itu urusan dia jadi Sips nggak perlu tahu, dan Sips semakin marah ketika Pika bilang dia ingin berkemas hendak ke pantai bersama dengan Ki, dia tidak membolehkannya Pika membantah lagi, karena Siptis tidak punya hak untuk mengatur-ngatur dia, tapi Siptis ngotot dia enggak bolehin Pika pergi lagi dengan Ki, atau enggak dia akan dihukum. Tapi Pika tidak peduli, dan Siptis langsung menciumnya dengan paksa. Kesal Pika langsung menamparnya itu adalah 5 aturan bodoh aku hanya akan mengikutinya jika kita benar-benar serius. Tapi karena tidak serius kamu tidak punya hak untuk memerintahkanku. Mulai sekarang aku pun lajang sama sepertimu. Meski Siptis manggilnya Pika tidak peduli, dia langsung pergi. Esoknya, Pika dan kebenaran ke pantai, mereka foto-foto di sana Kuli juga ikut bersama dengan mereka. Tapi tiba-tiba Siptis muncul ketika Pika terlihat tidak nyaman. Dan mendengar Ki memuji hasil foto yang sangat bagus, Siptis tersenyum sinis, foto terbaik adalah saat sang model tersenyum pada fotografernya itu yang kau katakan padaku Ki, kata Pika memanasi Siptis. Dan Siptis saat itu bicara, Siptis bilang itu bukanlah foto terbaik, sebab modelnya menggunakan pakaian glamor, apa kamu tidak suka ketika aku menunjukkan beberapa kulitku sambung Pika mengompori, aku membencinya. Mendengar itu Pika langsung memanasi dengan membuat bajunya lebih terbuka, dan melakukan foto dengan pose seksi membuat Siptis semakin kesal. Siptia semakin cemburu, ketika melihat Pika sangat akrab dengan Ki, dan dia langsung saja melabrak Ki saat Pika ganti baju, dia mengatakan bahwa Ki sudah memanfaatkan celah untuk mendapatkan Pika dan ikut campur dengan masalah mereka. Ki membela diri, bukan dia yang mau ikut campur dalam masalah Pika dan Siptis, tapi Pika lah yang membawa dia dalam hal ini, dan Siptis memastikan bahwa dia tidak akan membiarkan Ki mendapatkan Pika. Siptis lalu menemui Pika yang sedang menyendiri dengan wajah galau, dia ingin bicara dengannya tapi Pika tidak mau bicara dengan Siptis, dia terus berjalan menjauhinya dan Siptis mengejarnya. Siptis terus saja memaksa Pika bicara dengannya, dan ngata-ngatain Pika tidak malu karena ketawa-ketawa dan menggoda cowok itu yaitu si Kei. Pika membantah dia melakukan itu bukan menggoda, tapi memang benar-benar tulus dan nyaman dengan Ki, dan setidaknya dia tidak melakukan di belakang Siptis, juga dia tidak berbohong. Mereka terus bertengkar, tapi tiba-tiba saja Pix terjatuh.
Siptis teringat saat Pika kecil tenggelam dan membuatnya trauma karena dulu dia juga tenggelam, tapi akhirnya dia memberanikan diri meloncat dan berhasil menyelamatkan Pika. Sesaat kemudian Ki dan Kuli datang. Pika segera dibawa ke kamarnya, ia sedang tidur bersama dengan Kuli. Siptis datang dan membawanya pergi. Dia mengomeli Pix habis-habisan yang telah membuatnya khawatir setengah mati. Meskipun dia masih takut air, tapi dia memberanikan diri untuk menolong Pika. Mendengar itu Pika jadi luluh dan meminta maaf karena telah membuat Siptis khawatir. Siptis bilang meski dia benci air dia mengambil pelajaran berenang untuk berjaga-jaga selama ini, dan ternyata itu berguna juga lalu mereka pun perbaikan. Mereka kemudian melihat bintang dan bermain kembang api bersama, sebelum akhirnya Siptis meminta maaf dan bilang dia menyesal, dia ingin diberi kesempatan lagi dan berjanji tidak akan menyakiti Pika lagi. Aku tahu bahwa wanita adalah kelemahanku, tetapi aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus memanjakan diri. Aku telah bertemu dengan orang yang tepat dan aku ingin merawatnya dengan baik. Aku berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Maukah kamu memberikan anak nakal ini kesempatan lagi? Setelah berpikir sejenak akhirnya Pika memaafkannya lagi, dan dia berharap Siptis setia dan Siptis berjanji bahwa dia akan selalu setia. Dia membuktikan dengan janji kelingking ganda.